Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sebab kita sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah pelihara kita. Dan biarlah hari ini ibadah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, supaya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kita sama-sama nyanyikan pujian. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau, sebab Dia, Yesus, yang sudah menjadikan segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk saat hari ini Tuhan. Kami boleh kembali
datang beribadah Tuhan kepadamu. Ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang boleh kami alami hari lepas hari Tuhan. Kami bersyukur kalau saat ini Tuhan kami boleh menikmati kembali Engkau Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami. Ada kuasa puji-pujian yang boleh kami rasakan Tuhan. Ada belenggu-belenggu dilepaskan Tuhan. Ada suatu hal yang Kau kerjakan luar biasa lewat ibadah kami ini Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mau sungguh-sungguh beribadah saat ini Tuhan. Supaya benar-benar kami boleh mengalami Tuhan Engkau secara pribadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau buka ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita tinggikan nama Tuhan, sebab kita sudah alami perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Kita mau nyanyikan pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Amin. Haleluya. Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Oleh karena kita sudah alami bersama dengan Yesus, kita lakukan perkara-perkara yang besar dan alami kemenangan. Haleluya. Untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah. Haleluya. Anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Oh Tuhan, pencipta langit bumi. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang betapa besar kuasanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberkati kita. Haleluya. Gagah perkasa, Amin. penasehat Dia.
jadi oleh kuasa firman. Pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan, kuasa firman ada mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengambil keputusan untuk ikut Yesus, untuk percaya kepada Yesus, mari biarlah kita pertetapkan iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebab hanya di dalam Yesuslah ada jalan keselamatan. Di dalam Yesuslah kita mendapatkan kesukaan. Oleh karena dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian, Tuhan, ku mau turut Engkau, ini perhentianku. Tuhan, ku mau turut Engkau, ini perhentianku. Tidak lain jalan selamat, ku percaya darah-Mu. Ku mau turut Kau Tuhan, Ku mau turut Kau Tuhanku, padamu ku dapat senang. Dunia tak berikan selamatku, dalam Tuhanku senang. Juga dalam kesucian tubuh, jiwa dan rohku, baik perkataan perbuatan, senap hatiku turutlah. haleluya. Ku mau turut Kau Tuhanku, padamu ku dapat senang. Dunia tak berikan selamatku, dalam Tuhanku senang. Haleluya. Ku mau turut Kau Tuhanku, padamu ku dapat senang. Dunia tak berikan selamatku, dalam Tuhanku senang. Puji Tuhan, di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Di dalam firman Tuhan ada kuasa. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang akan berbicara kepada kita melalui hamba Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tidak pernah kita ragukan kasih Tuhan. Tidak pernah kita ragukan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan iya dan amin. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Nyanyikan pujian ini lagi dengan pengertian yang benar, bahwa di dalam firman Tuhan ada kuasa yang mau menjawab setiap hidup kita. Haleluya. Tak pernah ku ragukan
Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada itu semua karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang besar yang selalu setia dalam kehidupan kami Bapa. Tadi Tuhan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami Tuhan, penyembahan kami Bapa, boleh naik menjadi dupa berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang Dia beritakan Tuhan itu semuanya daripada-Mu Bapa. Memberkati setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur dapat kembali menikmati kemurahan Tuhan di dalam bait-Nya melalui ibadah ini. Saya percaya sebagaimana yang sudah-sudah kita mendapatkan berkat Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kita ikuti, maka hari ini juga kita percaya Tuhan juga akan memberkati kita, Tuhan akan meneguhkan kita, Tuhan akan menolong kita, dan penyertaan-Nya tetap akan ada selama kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin memberitakan satu firman Tuhan mengenai satu tugas pelayanan. Bukan pelayanan yang ditujukan untuk orang-orang yang dengan sepenuh waktu menyediakan dirinya bagi pelayanan, tetapi kepada siapa saja yang terdorong hatinya untuk mau mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan contoh itu kita dapati di dalam satu cerita di Matius pasal yang ke-17 dari ayat 14 sampai ayat 21. Dengan judul khotbah hari ini adalah bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Matius pasal 17 mulai ayat 14 sampai 21 tertulis di dalam Alkitab kita demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, dan datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ada banyak hal memang yang dapat kita pahami, yang dapat kita telusuri melalui pembacaan kita. Walau yang menjadi penekanan khotbah kita hari ini dan juga tema dari khotbah ini adalah ayat terakhir yang sampai hari ini masih banyak mendatangkan perbincangan serius di kalangan pemerhati Alkitab. Oleh karena pencatatannya yang seolah disisipkan, yang seolah terlupakan, dan kemudian disisipkan dengan buru-buru. Tetapi yang justru ingin saya bawakan, yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, pengikut Kristus, apa sebenarnya yang Yesus ingin tekankan di dalam kisah ini, di dalam narasi ini, sekalipun kalimat terakhir yang justru menjadi penting bagi gereja-gereja di kalangan gereja Pantekosta ditempatkan atau disematkan terakhir. Karena sebenarnya hal tentang doa dan bahkan puasa sudah merupakan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh orang Israel sejak dari zaman Perjanjian Lama. Ini bukan hal baru, bukan hal yang ditambahkan, bukan ajaran yang disisipkan dari rangkaian pengajaran Yesus, tapi pengajaran yang sudah menjadi warisan lama bagi umat Tuhan sejak bahkan di zaman para nabi, atau bahkan yang lebih tua dari itu, di zaman imam-imam, di zaman Musa dan Harun. Tapi memang penekanan dari ayat ini harus dapat dipahami sebagai satu keutuhan dari pesan-pesan Yesus yang juga disebutkan di dalam ayat ini. Bahwa pelayanan ini, pelayanan kesembuhan, dan yang juga ternyata diikuti dengan satu pelayanan pengusiran roh jahat. Karena begitulah yang kita temukan di dalam ayat yang kita baca. Seperti ayat 18 kita baca ulang. Kalimat yang berkata, dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Berita awal kita dapati anak ini hanya sakit ayan. Tetapi kemudian di dalam cerita selanjutnya, baru kita tahu bahwa penyakit ini pun adalah hasil dari pekerjaan kuasa kegelapan. Sehingga Yesus harus mengusir kuasa gelap itu lebih dahulu, baru kesembuhan didapatkan. Maka menarik yang menjadi perhatian kita, ketika murid-murid Yesus telah lebih dulu dimintai pertolongannya untuk dapat mengatasi masalah dari seorang yang sakit ayan ini, atau bahkan yang kerasukan setan ini. Tidak dapat berbuat apa-apa. Disitulah titik dari persoalan ini diangkat oleh pencerita kitab. Yesus marah kepada murid-muridnya. Karena ternyata pelayanan ini seharusnya dapat dikerjakan oleh mereka. Jikalau ada narasi yang mengungkapkan kemarahan Yesus, atau bahkan protes Yesus kepada murid-muridnya, berarti yang kita perlu ketahui, Yesus sebenarnya merasa bahwa murid-muridnya tidak serius dalam mengerjakan pelayanan ini. Yesus tahu bahwa mereka seharusnya mampu. Dan itu sebenarnya pembelajaran juga buat kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa ada pelayanan-pelayanan yang mampu kita lakukan, yang tidak perlu kita harus menunggu orang-orang lain atau orang-orang tertentu atau orang-orang khusus. Sebab syarat dari pelayanan itu hanyalah doa dan puasa. Tidak ada syarat-syarat lain yang dituntut untuk dapat memenuhi atau mengerjakan pelayanan ini. Tidak ada syarat akademik, tidak ada syarat-syarat lain. Dan syaratnya hanya doa dan puasa.
Sehingga di dalam kacamata Yesus, tentu pelayanan ini tidaklah sukar atau dapat dikerjakan oleh siapa saja. Hanya apakah keseriusan dari sang pelayan itu sendiri dalam mempersiapkan pelayanannya itu yang menjadi catatan. Maka ketika Yesus berkata di ayat yang ke-17, Ia berkata kepada murid-muridnya bahwa kamu ini tidak percaya. Bahwa ketidakpercayaan mereka terhadap apa yang mereka kerjakan telah menghilangkan kekuatan mereka untuk menyelesaikan pelayanan mereka. Atau bisa juga saya katakan bahwa ketidakpercayaan mereka telah melemahkan motivasi mereka untuk menyelesaikan pelayanan ini. Maka itulah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan. Maka kalau narator Alkitab atau penulis kitab Matius ini menuliskan satu pesan khusus yang ditempatkan pada akhir dari susunan kisah ini, bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itulah yang saya katakan tadi, syarat dari pelayanan ini mutlak harus dipenuhi. Maka sekarang perlu untuk kita renungkan, apakah doa dan puasa ini kemudian serta-merta akan menjadi sebuah jaminan bahwa pelayanan kita berhasil? Apakah dengan berdoa dan berpuasa ini, kesiapan seseorang dan kelayakan seseorang dipertaruhkan di sana, sehingga dia dianggap yang paling berhak karena tingkat keberhasilannya tinggi, sebab adalah jaminan mutu baginya untuk menyelesaikan pelayanannya karena sudah berdoa dan berpuasa. Maka saya ingin kita mengenali lebih jauh tentang kelengkapan kekristenan ini. Saya sebut dengan kelengkapan kekristenan karena ada banyak hal sebenarnya yang harus dipenuhi oleh seorang percaya. Apalagi seorang pelayan. Apalagi seorang yang dengan rindu ingin menambahkan satu kegiatan rohani di dalam hidupnya. Ingin menambahkan satu perilaku-perilaku keagamaan di dalam hidupnya. Itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh-boleh saja menambahkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan-pelayanan kita, pelayanan-pelayanan sosial kita kepada orang lain. Itu tidak masalah. Tapi jangan sampai keinginan untuk menambahkan dari pengiringan kita kepada Tuhan itu menjadikan kita takabur. Menjadikan kita orang yang harus mendapatkan banyak sekali penghormatan, seolah hanya kitalah yang bisa mengerjakannya. Maka tentang doa dan puasa ini ada beberapa catatan di dalam Alkitab kalau kita telusuri. Tentu kita harus melihat dalam perjanjian lama, sebab dari perjanjian lama lah semua informasi tentang kegiatan ini dilakukan oleh umat Tuhan dengan segala konsekuensi dan hasilnya itu kita dapatkan. Tapi tentu kita tidak akan membaca banyak ayat, Bapak Ibu Saudara, sebab terlalu banyak bahasan tentang doa dan puasa. Tetapi yang perlu diingat bahwa di dalam catatan-catatan Pentateuch, kitab-kitab awal dari Alkitab kita, mulai dari kitab Imamat, kitab Bilangan, dan juga kitab Ulangan, hal tentang doa dan berpuasa ini ditujukan untuk merendahkan diri. Jadi doa dan puasa yang memang dilakukan atau harus dilakukan untuk menyertai pelayanan-pelayanan korban mereka, pelayanan-pelayanan tabernakel mereka, ditujukan supaya umat Tuhan ini, termasuk imam sebagai pemimpin rohani, dapat melakukannya dengan kerendahan hati. Sebab banyak orang dapat mendefinisikan kerendahan hati menurut kamus-kamus umum. Tetapi dengan jelas Alkitab memberi perbedaan tentang kerendahan hati ini, yaitu orang yang menundukkan dirinya kepada Allah
Sehingga ketika Allah mempercayakan kepadanya kuasa yang hebat, yang sebutlah kita istilahkan dengan bahasa sekarang supranatural, yang di luar hal natural, seringkali membuat kita menjadi takabur. Seringkali membuat kita menjadi pongah. Seolah kitalah yang dipercaya Allah untuk mendapatkan satu keistimewaan dari kuasa Allah ini. Maka dengan berpuasa, umat Tuhan yang umumnya melakukan puasa itu lebih dari 1 hari. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam kitab-kitab Imamat, di dalam kitab Bilangan, di dalam kitab Ulangan, maka Bapak Ibu Saudara akan dapatkan rata-rata puasa yang mereka lakukan itu lebih dari 1 hari. Hanya memang mungkin di dalam kebiasaan gereja akhir zaman sekarang, kita berpuasa secara parsial, atau puasa putus-putus, atau puasa 1 hari, 1 minggu, itu masih lebih baik. Ada yang 1 hari dalam 1 tahun. Itu mungkin masih lebih baik daripada 1 hari sampai Yesus datang. Ya. Jadi pilihannya, saudara, kalau kita melihat kepada pengisahan Alkitab, dalam hal berpuasa ini yang umumnya mereka lakukan lebih dari 1 hari. Mereka belajar untuk menundukkan diri mereka. Mereka belajar untuk menghampakan diri mereka. Sehingga ketika Allah mempercayakan kuasa, maka mereka menyadari kuasa itu tidak datang karena kontribusi mereka. Kuasa yang hebat itu tidak datang karena mereka sudah memberikan semacam kompensasi lebih dahulu. Tapi mereka hanya betul menghabiskan waktu dengan Tuhan. Mereka tidak memikirkan hal lain. Mereka diharuskan bahkan untuk melupakan hal yang lain. Kecuali hanya ada di dalam rumahnya untuk tiap-tiap saat di dalam kurun waktu masa puasanya mereka berdoa. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan susah menggambarkan ini karena kita seringkali membandingkannya dengan kehidupan kita sehari-hari yang cenderung berpuasa masih beraktivitas. Cenderung berpuasa kita masih melakukan aktivitas kita. Di dalam konteks Pentatuh, ketika umat Tuhan berpuasa, maka mereka betul-betul hanya menghabiskan waktu di dalam 1 hari atau 1 masa puasa itu untuk berdoa kepada Tuhan. Hal yang tidak biasa kita lakukan. Dan mungkin juga hal yang susah untuk kita lakukan. Karena kita masih memiliki tanggung jawab lain yang harus kita penuhi di dalam 1 hari yang sama. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini bukan hambatan sebenarnya. Bukan berarti bahwa kita tidak bisa lagi berpuasa. Mungkin yang harus kita tegaskan adalah kemurnian hati ketika kita berpuasa. Apa yang kita cari ketika kita berpuasa? Apa yang sebenarnya kita gumuli ketika kita berdoa dan berpuasa? Apakah betul satu penundukan diri, penghampaan diri, hanya menyerahkan kepada Tuhan tanpa kita turut membantu Tuhan seolah ya, dengan memikirkannya atau memikirkan orang-orang yang bisa memperingan masalah kita? Tapi betul-betul menyerahkan kepada Tuhan. Mungkin kemurnian itulah yang tertinggal kepada kita, yang harus menjadi sebuah disiplin dari doa dan puasa ini. Satu contoh saya berikan di dalam kitab Ezra pasal yang ke-8. Di dalam Ezra pasal yang ke-8, ayat yang ke-21. Ezra pasal yang ke-8 ayat yang ke-21, ada satu kisah juga diangkat tentang doa dan puasa dari teks ini, dari narasi ini. Ezra pasal 8 ayat yang ke-21 tertulis, kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, aku maklumkan puasa supaya kamu merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Kalau saudara baca ayat ini secara lengkap, maka mereka harus menunda dulu perjalanan mereka.
Mereka harus menunda dulu aktivitas mereka. Tetapi memberikan sepenuh waktu yang mereka punyai hanya untuk berpuasa dengan merendahkan diri. Dan inilah yang sebenarnya masih menegakkan satu kebiasaan di dalam tulisan-tulisan Pentatukh. Lain lagi, saudara, ketika kita melihat catatan di dalam kitab Mazmur atau kitab-kitab puisi, maka di dalam catatan kelompok kitab-kitab puisi ini, puasa dianggap sebagai satu momen di mana seseorang menyiksa diri. Itu satu kata yang diucapkan oleh Daud. Tetapi penyiksaan diri ini jangan kemudian kita samakan seolah ada penyiksaan fisik, saudara. Atau satu perbuatan yang menyakiti fisik kita. Penyiksaan diri di sini sebenarnya sama dengan penyiksaan batin. Yaitu mengekang segala keinginan ketika masa doa dan puasa itu dipenuhi atau dikerjakan. Sehingga apa yang diucapkan oleh Daud tentang satu kalimat bahwa di dalam puasa aku menyiksa diriku, ya, Mazmur pasal 69. Itu sebenarnya tidak jauh dengan apa yang diungkapkan di dalam tulisan-tulisan Taurat seperti yang saya ucapkan tadi. Dan juga apa yang ada di dalam kitab Ezra pasal yang ke-8. Yaitu bahwa puasa dengan menyiksa diri adalah satu momen di mana seseorang tidak lagi merasa dapat melakukan itu dengan pengalamannya atau dengan kepiawaiannya. Tapi betul-betul dia menyerahkan kepada Tuhan. Dan dengan satu ketakutan yang tinggi, pelayanannya akan gagal kalau dia hanya melakukan berdasarkan pengalaman masa lalu. Itu yang sebenarnya digarisbawahi oleh Daud. Karena pekerjaan Allah itu selalu memiliki satu keistimewaan. Yaitu bahwa Allah bisa saja bekerja dengan cara yang baru. Tidak bisa dimetodekan. Supaya orang-orang yang melihatnya, mengalaminya, dan juga kemudian ingin turut melakukannya, tidak dapat mempelajarinya atau membuat pola seolah bisa mengusahakan itu dengan cara yang lebih sederhana. Tidak ada syarat lain, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana tadi yang saya sudah utarakan melalui ayat pokok kita di Matius 17. Tidak ada syarat lain bahwa doa dan puasa itu mengharuskan umat Tuhan untuk merendahkan diri. Menggunakan waktu-waktunya hanya untuk Tuhan dan sejenak melupakan aktivitasnya yang dapat merampas persekutuan dengan Tuhan dan bahkan dapat merampas kemurnian dari pikiran kita. Jadi kalau doa dan puasa ini kemudian ditarik kembali oleh Yesus, ditegaskan kembali dalam pelayanan Yesus, di dalam pelayanan kemesiasannya. Dan bahkan juga dituntut sebenarnya, dituntut kepada murid-muridnya. Bukan karena Yesus ingin menyusahkan murid-muridnya. Bukan berarti Yesus ingin mewariskan atau meninggalkan kepada kita satu ajaran yang susah. Tetapi sebenarnya Yesus ingin menegaskan kembali, mengulang kembali satu kemegahan dari pekerjaan Allah di dalam perjanjian lama melalui doa dan puasa ini. Walaupun kelihatan yang kita lakukan itu mudah, tapi sebenarnya tidak mudah. Duduk di kaki Tuhan, hanya memikirkan Tuhan, menghampakan diri, hanya ingin mengalami kuasa Tuhan dulu bekerja di dalam hatinya. Kelihatannya menyenangkan. Mungkin kalau kita melihat orang lain yang mengerjakannya, itu menyenangkan. Tapi kalau kemudian kita sendiri yang mengerjakannya, mungkin itu bisa menjadi membosankan. Belum lagi, kita harus dan kadang kita dikondisikan untuk tetap melakukan aktivitas kita sehari-hari. Karena kita punya tanggung jawab untuk itu. Sebagai pekerja, sebagai bisnismen, sebagai pelayan yang harus juga melakukan pelayanan, pelawatan. Bisa saja saudara,
hal tentang berpuasa ini akhirnya menjadi dilemahkan. Oleh karena kita tidak menggunakan waktu sepenuh-penuhnya untuk merendahkan diri. Jadi sebenarnya ini merupakan model pilihan ya dari sebuah pelayanan. Bukan berarti juga bahwa kalau orang berpuasa maka dia mendadak menjadi malas untuk melakukan sesuatu. Tentu tidak begitu juga. Tetapi bahwa bagaimana umat Tuhan, bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan, orang percaya, dapat menjaga kemurnian hati. Sebutlah berkonsentrasi untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, menghampakan diri dan menyiksa diri seolah memang pekerjaan yang berat ini tidak dapat diselesaikan kalau tidak dibayar dengan kemauan keras dan kekuatan Tuhan sendiri yang menguatkan tubuh kita untuk tetap terjaga di dalam doa dan puasa. Maka tidak ada hal lain yang dapat menolong kita untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan doa dan puasa. Tapi percayalah, kalau umat Tuhan berani melakukannya, walaupun pilihan ini memang sulit dan terkesan mungkin pilihan yang idealis. Karena memang Alkitab dalam Perjanjian Lama mengisahkan hal itu. Sebuah pilihan yang terkesan sangat idealis. Idealis kenapa? Ya karena memang itu aturan Alkitab yang tidak bisa lagi dibantah atau tidak bisa lagi disesuaikan, di-adjust dengan kondisi sekarang. Begitu idealnya. Tapi bagaimana kita punya kesungguhan? Dan sekali lagi hanya kesungguhan. Di dalam masa penghampaan diri itulah Tuhan kerjakan apa yang disebut dengan keyakinan. Ditumpuknya keyakinan itu. Sebab yang jadi persoalan di dalam cerita Matius 17 ini, murid-murid tidak yakin. Padahal mereka sudah melakukan pelayanan itu mungkin sudah lebih dari satu kali. Sebab mereka sudah lama bersama dengan Yesus. Apalagi mengingat cerita ini sebenarnya kalau dilihat dari agenda perjalanan Yesus. Yesus sudah melayani lebih dari 1 tahun setelah pembaptisannya. Jadi artinya murid-murid punya waktu yang banyak. Murid-murid merasa sudah punya pengalaman. Murid-murid merasa mereka sudah punya alasan untuk melakukannya itu dengan biasa. Tetapi justru yang biasa kita lakukan, justru pengalaman atau pelayanan atas basis pengalaman, ini yang seringkali menghancurkan. Karena Allah menginginkan umat Tuhan, siapapun saudara, kita termasuk. Kalaupun kita tadi saya katakan terdorong untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Satu yang harus dijaga adalah kemurnian hati. Supaya ketika kita bisa menyelesaikannya, kita tidak jatuh di dalam dosa, keangkuhan, atau kesombongan. Karena banyak sekali cerita di dalam periode rasul-rasul. Ya, hanya saya kekurangan waktu untuk memberikan ayat-ayatnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara pun pernah tahu tentang contoh-contoh. Ada orang yang hanya karena melihat. Ada orang yang merasa punya pengalaman dengan satu pelayanan pengusiran setan. Atau pelayanan kesembuhan. Maka mereka merasa untuk kali berikut mereka tidak perlu persiapan. Mereka merasa bahwa dengan sewaktu-waktu mereka bisa melakukannya. Karena mereka merasa mereka sudah punya pengalaman. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara ini yang ingin ditegaskan oleh Yesus. Bahwa mengapa harus ada kalimat jenis ini tidak dapat diusir. Kecuali dengan doa dan berpuasa. Supaya kita tidak punya kontribusi lain. Supaya kita tidak punya satu perasaan. Merasa bahwa ada kontribusi dari pengalaman kita. Atau mungkin dari kedudukan dan jabatan kita. Kita dapat melakukan pelayanan ini. Tapi betul-betul hanya karena kita sudah merendahkan diri. Dan kelayakan yang kita dapat. Mungkin Tuhan nanti yang akan taruh lewat kepekaan. Ketika kita sudah merendahkan diri. Bahkan setelah sekian waktu, entah berapa lama. Sekian waktu kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Maka percayalah saudara, apapun yang kita hadapi, masalah hidup, lebih besar mungkin masalah itu dari penyakit ayan ini. Lebih besar mungkin masalah itu dari orang yang kerasukan setan. Kalau kita dapat menggunakan iman kita dengan benar, yang sudah dilatih di dalam masa-masa penghampaan diri di dalam doa dan puasa, maka yakinlah kita dapat menghalaukan semua yang merintangi kita. Tapi ingat, jangan sampai itu mencuri kemuliaan Tuhan. Makanya orang yang selalu tekun untuk berdoa dan berpuasa, Allah latih supaya ketika dia berhasil, satu kali dia berhasil melakukan pelayanan ini, mengerjakan pelayanan ini, dia tidak merampas kemuliaan Tuhan. Walau bisa saja, karena siapa yang bisa menduga hati seseorang, saudara. Tapi kalau kita melakukan dengan layak, kita melakukan dengan betul, maka percayalah tidak ada yang bisa merintangi Bapak Ibu Saudara. Hal yang lebih menakutkan bahkan dari pekerjaan setan, kita bisa menghalaukannya karena kita sudah menghampakan diri bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati, jadilah orang-orang beriman yang punya kekuatan untuk dapat melakukan segala sesuatu atas nama Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tentunya ketika kita sudah dengan layak memberikan waktu persekutuan kita kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Haleluya. Saya mengajak saudara untuk menyanyi satu pujian tentang kuasa Tuhan menghancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan menghiburkan hati kita. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Angkat susah hatiku dapat glory, semua baru waktu Yesus datang. Dengan iman kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan, Haleluya. hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Angkat susah hatiku dapat glory, semua baru waktu Yesus datang. Lagi kuasa Tuhan. Kuasa Haleluya. Tuhan hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Angkat susah hatiku dapat glory, semua baru waktu Yesus datang. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Kuasa
Amin, 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 amin. Angkat susah, hatiku dapat glory, semua baru waktu Yesus datang. Kuasa Tuhan, nyanyi dengan keyakinan, hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan, hiburkan hatiku. Angkat susah, hatiku dapat glory, semua baru waktu Yesus datang. Haleluya. Renungkan kembali firman Tuhan. Berapa banyak kita sudah menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri, tapi kita kekurangan waktu bersama dengan Tuhan. Atau banyak waktu kita habiskan juga untuk orang lain, untuk keluarga kita, tapi tetap kekurangan waktu bersama dengan Tuhan. Allah tidak pernah membatasi kuasa-Nya, selama kita juga tidak membatasi persekutuan kita dengan Tuhan. Allah tidak mengurangi kekuatan kuasa-Nya. Allah percayakan sebanyak yang Ia punya. Tapi berapa banyak kita berikan waktu untuk Tuhan, menghampakan diri di dalam doa dan puasa. Dengan kekuatan Tuhan ini kita mampu mengusir semua kekuatan-kekuatan yang dapat menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang lebih kuat dari kuasa Tuhan. Tapi masalahnya, apakah kita punya kekuatan hati untuk bersekutu dengan Tuhan? Tidak ada yang lebih kuat dari kuasa Tuhan. Tapi umat Tuhan juga harus kuat bersekutu dengan Tuhan. Kuat hati. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kuasa Tuhan, Ya, hanya kuasa Tuhan, hancurkan hanya kuasa Tuhan sanggup hancurkan kuasa itu. Kuasa Tuhan, hiburkan hatiku. Angkat susah, hatiku dapat glory, semua baru
Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia bisa tolong saya dan saudara. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, ku Nyanyikan dengan tahu percaya. Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa Tuhan sanggup saya. menolong saudara. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Haleluya. 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 Kami tahu Tuhan bahwa masih tersedia satu orang yang bisa menolong kami. Dan itu hanya Engkau. Ketika tidak lagi tersedia orang yang bisa menolong kami, dengan pengaruhnya, dengan kekuasaannya, tidak ada lagi yang bisa menolong kami, dengan pengalamannya sekalipun. Tapi kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang bisa menolong kami, karena Engkau punya kuasa. Dan kami belajar supaya dengan kuasa itu kami juga dapat mengerjakan pekerjaan Allah. Kami mengambil bagian ya Tuhan, untuk juga dapat mengalami kuasa Allah, bahkan menolong orang lain dengan kuasa Allah ini. Bukan sebagai satu kesaksian atau pengalaman bagi diri kami sendiri. Hanya untuk mengejar pujian atau penghargaan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan tolonglah setiap umat-Mu dalam keadaan-keadaan yang menakutkan sekalipun. Kami berdoa ya Tuhan, mereka tidak kehilangan persekutuan dengan Tuhan.
Mereka tidak kehilangan kekuatan untuk merendahkan diri dan menghampakan diri di hadapan Tuhan. Karena inilah kekuatan, inilah ruang yang Tuhan beri supaya kami dapat menemukan Engkau dan mengalami kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, apa yang sudah kami nikmati dari pemberitaan firman, apa yang sudah kami nyanyikan bersama dengan pujian ini, akan mengerjakan kuasa itu di dalam kehidupan umat-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, apapun yang mereka alami, Tuhan lepaskan. Apapun yang mereka alami ya Tuhan, Tuhan tolong. Semua kekuatan yang mungkin sedang menyerang mereka, Tuhan halaukan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kalau firman Tuhan ini pernah menjadi pengalaman bagi orang-orang di zaman Yesus, maka firman yang sama, dengan iman yang sama, dengan kekuatan persekutuan yang sama, juga akan mengerjakan kemuliaan yang sama, mujizat yang sama ya Tuhan. Kami tetap dapat ditolong oleh Tuhan. Tuhan hiburkan umat-Mu dengan firman Tuhan ini. Teguhkan iman mereka dengan firman Tuhan ini. Selalu masih tersedia satu orang yang bisa menolong kami, yaitu Yesus saja. Terima kasih banyak Tuhan. Sertai umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam aktivitas-aktivitas mereka jagai dan pagari. Hindarkan dari segala bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Tuhan bedakan orang-orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Karena itu jugalah yang menjadi perkataan Tuhan di dalam Alkitab. Engkau yang akan membedakannya. Penyertaan-Mu ada atas umat-Mu dari hari ini sampai seterusnya ya Tuhan. Dan kalau kami akan kembali ke tempat masing-masing dengan aktivitas kami juga, maka kami akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Maka Tuhan berkatilah umat-Mu ini dengan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu.